Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, rumah sehat, kampus bestari, salam barakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah Esiko Memiko. Saya adalah dosen non-ASN di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Berdasarkan pada jabatan fungsional pertama saya per 1 Januari 2023, maka per 1 Juni 2025 saya telah bekerja di Universitas Medan Area selama 2 tahun lebih dan kini memiliki jabatan fungsional setara lektor. Pada semester genap ini, tepatnya pada tahun akademik 2024-2025, saya ditugaskan oleh program studi untuk mengampu mata kuliah komunikasi digital dan new media. Mata kuliah komunikasi digital dan media adalah mata kuliah wajib yang dirancang oleh program studi untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah teori ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan media digital, bagaimana penerapan yang baik, dan tentunya meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami teori terkait dengan komunikasi digital dan new media, bagaimana mereka seharusnya berinteraksi di ruang digital, dan mereka juga dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan media digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini sebagaimana terlampir dalam video ini. Masyarakat kampus bestari salam karakter. Perkenalkan, nama saya Khairullah Esiko Memiko. Saya adalah dosen di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 dan merupakan mata kuliah teori yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami terkait dengan perkembangan dunia digital, khususnya media digital, dampak positif dan negatifnya, kemudian bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial secara bijak, positif dan tentunya produktif. Dalam perkuliahannya, saya sebagai dosen selalu mengutamakan diskusi dengan para mahasiswa, sehingga saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari saya semua mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu kita juga melaksanakan tugas secara berkelompok atau pribadi. Selain itu juga ceramah yang kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang saya lakukan beberapa sekali menyinggung terkait dengan isu-isu yang relevan atau terkait dengan materi komunikasi digital dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Pertama, doxing itu adalah kegiatan menyebarkan data pribadi dengan tujuan untuk memberikan pengalaman informatif kepada si pemilik data atau subjek data. Kemudian ada isi malware dan sebagainya yang merupakan cybercrime. Tujuannya memberikan tautan-tautan yang tidak jelas untuk tujuan memberikan kerugian materi sifatnya seperti meminta uang tebusan kepada korban. Kemudian dampak dari buruk dari perkembangan media digital adalah berkembangnya hoax, fake dan foto. Hoax itu berita bohong dan tujuannya memang untuk menyesatkan kita semua. Fake itu tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas orang dan lebih cenderung pada segmen yang pada yang jelas, dan kemudian foto sesuatu yang kita ingin benar dan kita konsumsi secara berulang-ulang pada hal itu belum tentu objektif. Jadi foto sifatnya jelas, sementara hoax dan fake jelas sifatnya belum. Nah, kemudian ada digital divide. Digital divide itu artinya adalah kesenjangan digital antara kita yang di kota, kemudian dengan mereka yang ada di daerah pinggiran. Kemudian dampak buruk lainnya adalah FOMO dan FOMO. FOMO
artinya ketergantungan. Ketergantungan itu tercipta ketika kita memiliki frekuensi yang sangat tinggi dalam menggunakan media sosial. Itu namanya motivasi. Teori menyebutkan kalau kita menggunakan lebih dari 4 jam sehari, maka kita sudah termasuk ke dalam high viewer, penonton kelas berat. Artinya ada kecenderungan kita untuk ketergantungan. Jadi sebenarnya dependensi itu dimulai ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk scrolling di medsos ketimbang melakukan sesuatu hal yang lebih kira-kira orang bisa dipahami, nggak bisa. Terima kasih. Saya berharap dari mata kuliah ini para mahasiswa dapat memahami terkait dengan perkembangan media digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial yang saat ini kita gunakan. Saya harap yang terbaik kita semua, dan sampai jumpa pada semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai media atau saluran komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media digital. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan alat bantu digital yang baik, benar, dan kreatif. Tiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan konten di berbagai bentuk platform baru seperti media sosial dan website. Serta empat, mahasiswa mampu merancang strategi kreatif dalam konten media. Juga lima, mahasiswa mampu menciptakan konten yang kreatif. Beberapa materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, pendahuluan konsep dasar komunikasi digital dan new media. Dua, sejarah dan perkembangan media digital. Tiga, karakteristik dan jenis-jenis new media. Empat, peran teknologi dalam transformasi komunikasi. Lima, media sosial, teori, tren, dan pengaruhnya dalam komunikasi. 6. Strategi komunikasi digital pada era disrupsi. 7. Big data, algoritma, dan personalisasi dalam media digital. 8. Ujian tengah semester. 9. Jurnalisme digital dan tantangan kredibilitas informasi. 10. Keamanan data privasi dan etika dalam komunikasi digital. 11. Komunikasi pemasaran digital dan branding pada era new media. 12. Fenomena influencer, viral marketing, dan ekonomi kreatif. 13. Dampak sosial dan budaya dari komunikasi digital. 14. Tantangan regulasi dan kebijakan dalam komunikasi digital. 15. Masa depan komunikasi digital, tren dan inovasi teknologi. 16. Ujian akhir semester. Dalam sistem pembelajarannya, saya menggunakan learning management system, yaitu elearning.uma.arch.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang saya buat, video ajar, dan juga bahan ajar terkait. Sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengakses materi perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, tugas kelompok, dan studi kasus. Setiap kali pertemuan perkuliahan, saya selalu menekankan pentingnya diskusi dan studi kasus di antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa. Sebagai seorang dosen, saya sangat menekankan pentingnya diskusi antara mahasiswa dan dosen dan partisipasi aktif mereka terkait dengan pembahasan isu-isu terkini yang relevan dengan studi komunikasi digital dan media. Dalam sistem penilaiannya, saya menggunakan beberapa indikator yang terdapat dalam akademik online kampus atau auc.uma.arch.id, yaitu yang pertama, partisipasi sebanyak 10%, tugas dan aktivitas mahasiswa sebanyak 50%, ujian tengah semester sebanyak 15%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%, dan seluruh nilai tersebut dapat diakses mahasiswa dimanapun dan kapanpun setelah UAS berlangsung.
Demikian penjelasan terkait dengan mata kuliah komunikasi digital dan new media. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat memahami materi terkait dan mempersiapkan dirinya pada era digital. Sampai jumpa pada semester berikutnya.